Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 18. Demikian sabda Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tema renungan saat ini adalah setia mengikuti proses. Saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap menjelang ujian akhir kelulusan, pada masa normal, biasanya murid-murid SD, SMP, dan SLTA mengikuti tryout, semacam latihan menjelang ujian. Mereka dilatih beberapa bulan sebelum ujian kelulusan berlangsung. Bahkan beberapa kali dalam latihan itu seolah-olah mereka telah mengikuti ujian yang sesungguhnya. Hal ini bertujuan agar pada saat ujian yang sesungguhnya mereka dapat mengerjakan ujian dengan baik, walau secara fisik dan batin mereka lelah dan jenuh. Tapi pada akhirnya mereka bisa melihat hasil yang memuaskan. Saudara yang terkasih, sebagai pengikut Yesus, kita juga perlu dilatih hidup rohani dan iman kita. Terkadang Tuhan mengizinkan dan membiarkan permasalahan datang dalam hidup kita. Mengapa Tuhan tidak langsung menolong dan melepaskan kita dari permasalahan tersebut? Hal itu karena Tuhan ingin melatih iman dan hidup kerohanian kita. Permasalahan dalam bentuk apapun akan melatih kita untuk bergantung, berharap, dan beriman kepada Tuhan. Karakter kita pun akan dibentuk oleh Tuhan menjadi rendah hati, karena kalau kita lulus dalam permasalahan itu, maka kita pun akan disiapkan untuk menghadapi masalah dan tantangan yang lebih besar lagi. Di samping itu, kita pun sedang dipersiapkan Tuhan untuk menerima berkat yang lebih besar lagi. Saudara yang terkasih, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, percayalah, di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah untuk menjadikan kita anak-anaknya yang tahan uji, yang siap untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap permasalahan hidup kita. Dia berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Peganglah janji Tuhan itu dan jangan takut. Saudara yang terkasih, marilah kita bangun karakter untuk setia, karena Tuhan Yesus pun setia menjadi penolong bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, lepaskanlah keputusasaan yang seringkali menguasai kami saat masalah datang mendera dalam hidup kami. Mantapkanlah iman kami agar kami hanya memandang Engkau sebagai satu-satunya penolong
dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan memberikan pertolongan. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya mereka, supaya mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.